Halo semuanya. Nah, di sini saya akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilogi Derika Bisatania dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 25. Ini merupakan hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini. Kita akan lanjut ke makna hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Apa sih makna hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama, hak merupakan semua hal yang kamu peroleh atau dapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Lalu, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Lalu, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Oke, jika ada hak tentu ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki. Konsep kewajiban warga negara lebih luas karena meliputi juga kewajiban asasi. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi jika kita melaksanakan kewajiban kita, otomatis kita akan mendapatkan hak kita. Lalu kita akan lanjut ke subbahasan yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa atau yang pertama, menjamin warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan kewajiban kita yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kita masing-masing. Lalu yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban kita adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelamin. Lalu sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu menjamin setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan kewajiban kita adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu, sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sedangkan kewajiban kita adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu, sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mengakui milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan kewajiban kita adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat lingkungan sekitar. Oke, ini adalah yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Lalu, yang kedua yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam pasal 27 ayat 2. Lalu, hak dan kewajiban bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3.
Kemudian yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur dalam pasal 28. Kemudian yang keenam yaitu kemerdekaan memeluk agama diatur dalam pasal 29 ayat 1. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Kemudian mendapatkan pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian kebudayaan nasional Indonesia diatur dalam pasal 32. Kemudian perekonomian nasional diatur dalam pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian ada kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 yang terdiri dari 4 ayat. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Sikap positif yang ditunjukkan dalam setiap nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positifnya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Lalu, sila yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Sikap positifnya mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap positifnya itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sikap positifnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya itu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam atau yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Lalu ada kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Lalu yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lalu, yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Lalu yang keenam, pelanggaran hak cipta. Selanjutnya yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama seperti membuang sampah, melanggar aturan, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan negara. Terus selanjutnya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara, meningkatkan profesionalitas lembaga, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, dan selesai. Itu dia adalah materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya dan Om Santi 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 Om.